Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di podcast Mafi. Kita ulang flow, kamu udah unmute flow. Sorry. Oke. Kita ulangnya nanti cut ya flow. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di podcast Mafi. Nah, bersama saya Epifania Bulele. Saya Floriberta Gula. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang wacana periode 3. Sorry. Ulang. Boleh. Aku ulang? Iya. Ulang aja. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di podcast Mafe. Nah, saya Epifania Bulele. Saya Floriberta Gula. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang wacana Presiden 3 periode bersama 3 narasumber kita. Nah, sekarang kita udah ada ketiga narasumber kita ini, ada Bang Elwin Famaugu, Kak Marta Sihombing, dan Kak Arta Simamora. Nah, ketiga narasumber kita ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, gimana kabarnya Bang Elwin? Puji Tuhan baik. Oke, baik ya Bang. Kalau Kak Marta sendiri kabarnya gimana Kak? Mute, Kak, mute. Buka suara, Kak. Masih, Kak. Belum. Udah ya. Udah. Puji Tuhan baik. Oke, Kak Marta. Kabarnya baik. Kalau Kak Arta sendiri gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan baik, Kak Van. Oke, jadi kabar dari ketiga narasumber kita ini sangat baik ya teman-teman. Nah, kita langsung aja nih di pertanyaannya di podcast kita kali ini. Jadi tema podcast kita kali ini adalah wacana Presiden 3 periode. Nah, sengaja kita mengundang teman-teman mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutiara Indonesia untuk kita tanya-tanya nih gimana sih menurut abang kakak ini tentang wacana Presiden 3 periode. Jadi untuk abang dan kakak sudah siap nih ditanya-tanya sama kami? Udah siap? Siap. Oke. Nah, kita mulai pertanyaannya dari Bang Elwin Famaugu. Nah, dari Bang Elwin nih sebagai seorang mahasiswa, gimana sih menurut abang tentang wacana Presiden 3 periode ini? Nah, menurut saya wacana perpanjangan jabatan presiden 3 periode ini, menurut saya itu tidak tepat karena hal tersebut bertentangan dengan semangat amandemen pertama Undang-Undang 1945 yang memiliki tujuan untuk membatasi kekuatan presiden, terutama pada periode pemerintahan. Ulang ya. Oke, nah terima kasih Bang Elwin. Jadi menurut Bang Elwin itu teman-teman bahwa sebagai seorang mahasiswa tentang wacana Presiden 3 periode itu memang itu tidak mungkin dan itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar negara ini gitu. Kan memang di dalam Undang-Undang Dasar itu memang kekuasaan kepala negara itu hanya 2 periode. Jadi ketika ada wacana-wacana seperti Presiden 3 periode pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan terutama untuk mahasiswa. Nah, terima kasih Bang Elwin. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Sekarang kita berbincang dengan Kak Arta nih. Nah, kalau dari Kak Arta sendiri, menurut Kakak gimana nih tentang demo mahasiswa yang digelar pada 11 April kemarin? Apakah sebenarnya unjuk rasa itu wajar disampaikan dengan demo atau gimana nih menurut Kakak? Ya Kak Flor, menurut aku sendiri ya itu wajar. Wajar kita
menyampaikan hak suara kita kepada pemerintah kita, karena negara kita merupakan negara demonstrasi, di mana kita bebas mengeluarkan hak suara kita, akan tetapi sebagai mahasiswa ketika ingin mengikuti atau mengadakan demo, jangan hanya sekedar ikut. Jangan karena kita dengar ada demo mahasiswa, kita langsung bergegas, ikut demo lah biar tambah ramai. Jangan karena kita melihat banyak kerumunan, kita langsung ikut. Tidak. Ketika kita ingin ikut dalam menyampaikan hak suara kita, maka terlebih dahulu ketahui apa sih penyebab diadakannya demo ini. Tujuannya apa? Latar belakangnya apa? Terus peraturan yang dibuat saat mengadakan demo apa? Dengan begitu, mungkin saat demo akan menghindari kericuan-kericuan yang akan terjadi. Dan satu lagi, saat demo jangan mengikuti demo hanya karena adanya adu domba dari pihak-pihak yang berkepentingan. Itu saja, Kak Flo. Ya, betul sekali dari Kak Arta ya. Berarti ketika ada demo, kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat umum tidak bisa langsung ikut-ikutan saja begitu ya. Harus kita sebagai masyarakat yang cerdas atau mahasiswa yang cerdas, kita sebaiknya tahu tujuan dari demo tersebut. Dan kita tahu apa saja wacana-wacana yang sebenarnya tidak sesuai dengan hal-hal yang ditentukan sesuai dengan undang-undang. Nah, oke, jadi itu tadi menurut Kak Arta ya teman-teman. Nah, kalau dari Kak Marta sendiri nih, nah di demo kemarin, di demo 11 April itu kan topiknya itu tentang demo, tentang menyampaikan aspirasi masyarakat, tentang wacana Presiden 3 periode. Nah, di situ kan ada berita yang secara kebetulan tentang Pak Ade Armando sebagai dosen Universitas Indonesia, yang seyogianya beliau mendukung demo mahasiswa pada 11 April kemarin. Lalu kenapa bisa terjadi pengeroyokan massa kepada beliau? Gimana menurut Kakak? Baik, terima kasih. Nah, Pak Ade Armando sendiri sebagai dosen Universitas Indonesia yang ikut serta mendukung demonstrasi penolakan masa jabatan Presiden 3 periode itu sah-sah saja karena memang bertentangan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya demonstrasi 11 April itu kan berjalan dengan tertib pada awalnya. Akan tetapi setelah selesai demonstrasi tersebut, seperjalanan Bang Ade Armando keluar dari lapangan atau tempat demonstrasi tersebut, ada teriakan emak-emak yang meneriaki bahwasanya Bang Ade Armando adalah buzzer atau pengkhianat negara yang memicu keributan sampai terjadi pemukulan, pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando tersebut. Sangat disayangkan memang, karena sebenarnya demonstrasi yang diadakan mahasiswa adalah berjalan dengan baik. Hanya karena ada teriakan yang meneriaki atau yang menjadi pemicu hasutan terhadap Bang Ade Armando. Demikian. Ya, jadi betul sekali apa yang disampaikan sama Kak Marta, bahwa sebenarnya sikap yang dilakukan kepada Pak Ade Armando ini sangat disayangkan. Karena juga kita sebagai masyarakat, ya pastinya juga kita harus bisa mengolah ya, teman-teman, kita pasti bisa mengolah mana yang wajar dan mana yang enggak. Jangan orang yang enggak bersalah, orang yang seharusnya tidak ada di dalam masalah itu akhirnya kita lempar ke dia. Jadi ini salah satu sebenarnya pelajaran bagi kita mahasiswa-mahasiswi gitu. Jadi sebagai mahasiswa-mahasiswi juga kita harus pandai mengolah informasi dan mengolah emosi gitu.
Oke. Oke, nah kali ini kita berangkat ke pertanyaan selanjutnya untuk kakak-kakak semua nih. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang berhubungan dengan dunia public relation, yang pastinya nih bisa mengolah segala wacana publik tentang pemerintah. Nah, menurut kakak-kakak semua nih, gimana cara menyikapi wacana-wacana yang diciptakan bahwa demokrasi bisa 3 periode? Mulai dari Kak Arti. Silakan Kak. Jadi menurut aku ya, cara kita menyikapi tentang masa jabatan presiden 3 periode ini, kita harus pintar dalam mengelola wacana-wacana yang ada dan terlebih dahulu kita mencari faktanya, apakah itu benar atau tidak. Kita serahkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita, karena menurut aku, untuk mengamandemen undang-undang itu persyaratannya berat sekali. Belum lagi mendapatkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Jadi menurut aku, itu mungkin terjadi. Presiden kita saja pun, Bapak Joko Widodo, beliau menolak untuk menjabat presiden selama 3 tahun karena beliau menghargai dan mengikuti aturan hukum yang mengatur tentang masa jabatan presiden. Konstitusi juga mengatakan 2 periode. Jadi itu harus dijaga bersama. Jadi kita percayakan saja kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita karena mereka pun tahu betul tentang aturan-aturan tersebut. Begitu Kak Flo. Ya, baik. Betul sekali ya, berarti karena peraturan ini memang sudah dirancang dan diatur sedemikian rupa memang. Dan tidak mudah untuk mengubah begitu saja ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita lanjut kepada Bang Elwin. Bagaimana nih tanggapannya tentang hal ini? Nah, jadi tanggapan saya dalam wacana perpanjangan 3 periode presiden ini, seorang kita PR, calon PR masa depan, kita wajib pintar dalam mengelola berita. Pertama kita mencari bukti apakah wacana tersebut benar atau tidak. Karena negara kita ini adalah negara yang demokrasi, di mana adanya sirkulasi pergantian pimpinan, jabatan publik tidak boleh diisi oleh orang yang sama dalam waktu yang terlalu lama. Jadi begitulah pendapat saya untuk menanggapi wacana dalam presiden 3 periode ini. Iya, seperti yang kasus Pak Soeharto ya kemarin itu. Nah, selanjutnya dari Kak Marta nih, bagaimana nih tanggapannya? Baik, saya setuju dengan pernyataan adik Elwin dan adik Arta bahwa sebagai seorang public relation kita harus lebih memahami sebuah wacana. Wacana bisa saja bergulir, tapi kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Itu intinya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi dalam mengelola semua wacana, kita harus tahu tujuan, kita harus tahu apa dasar yang menjadi penolakan-penolakan kita terhadap ini semua. Dan dalam mengelola wacana ini, kita harus tahu bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan atas masalah yang terjadi. Nah, sekarang Oke, nah dari teman-teman semua mungkin sudah menyampaikan aspirasi-aspirasinya gitu, bagaimana pendapat-pendapatnya tentang wacana Presiden 3 periode ini. Dan memang sangat betul bahwa apalagi kita nih mahasiswa ilmu komunikasi yang ke depan kita pasti akan berhubungan dengan publik. Nah, dengan berita-berita yang seperti itu, kita juga harus pandai untuk mengolah. Nah, kita kembali nih dengan kata mengolah. Jadi sebagai seorang calon PR di masa depan, kita harus pandai mengolah segala apapun bentuk berita dan wacana-wacana yang ada. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kita kan sebagai mahasiswa ya. Jadi aku mau nanya nih sama ketiga narasumber kita. Karena wacana Presiden 3 periode ini untuk abang kakak
pada malam hari ini, sebagai seorang mahasiswa, apa yang ingin dibuat untuk negeri ini? Nah, pasti ada dong, dengan segala sesuatu masalah yang terjadi di negeri ini, pasti ada sesuatu, sebagai seorang mahasiswa, pasti ada sesuatu yang ingin dibuat untuk negeri ini. Nah, apa sih itu sesuatu yang dibuat untuk negeri ini? Dari Bang Elwin, nih, karena kita harus mulai dari laki-laki, karena Bang Elwin ini terpuji di antara wanita-wanita. Nah, menurut Bang Elwin, apa sih Bang yang mau Abang buat di negeri ini? Nah, jadi menurut saya, yang saya mau buat di negeri kita ini adalah saya mau negeri kita ini negeri yang maju dan taat terhadap peraturan dan menjadi negeri yang demokrasi dan memiliki nilai. Itulah yang saya mau Nah, oke. Jadi dari Bang Elwin sendiri nih, pastinya itu semua mimpi anak bangsa ya. Jadi semua anak bangsa di negeri ini pasti berharap seperti itu, bahwa negara ini yang menjadi negara yang maju, ikut dengan ideologi negara di mana Pancasila itu adalah bersatu gitu, jangan berpecah belah. Nah, seharusnya kita menaati itu, tetapi terkadang memang kita dalam menyampaikan aspirasi itu juga perlu. Nah, dari Kak Marta sendiri nih, sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi nih Kak, calon PR loh ini di masa depan. Jadi gimana, apa nih yang mau Kak buat untuk negeri yang tercinta ini? Sebagai seorang calon PR di masa depan, saya akan lebih loyalitas terhadap negeri kita, sehingga negeri ini akan lebih maju. Terima kasih. Nah, oke. Itu betul sekali ya Kak Marta, bahwa sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang calon PR di masa depan, yang pastinya kita harus loyal, setia gitu. Dan kita harus setia pada negeri ini. Karena kalau nggak ada kita, kalau bukan kita, siapa lagi gitu yang membangun negeri ini? Siapa lagi yang setia dengan negeri ini kalau nggak ada kita? Nah, mantap kali jawaban Kak Marta ini. Memang mahasiswa ilmu komunikasi ini the best sih. Nah, dari Kak Arta sendiri nih yang paling terakhir. Kalau Kak Arta mau buat apa sih untuk negeri kita ini? Iya Kak Fani, jadi yang ingin saya buat ya, kita sebagai mahasiswa itu juga berpartisipasi dalam memajukan bangsa kita ini. Begitu Kak. Oke, ya betul sekali. Itu memang jawaban yang singkat ya teman-teman, bahwa kita itu harus menjadi generasi yang memajukan gitu. Dalam hal ini memajukan banyak gitu. Kita menjadi generasi Z yang pastinya kita akan berkembang dengan era globalisasi, dengan era digital yang semakin pesat. Dan dengan itu kita sebagai mahasiswa generasi Z ini, kita harus siap memajukan. Jangan kita generasi yang menarik mundur gitu. Diingat loh, negara ini bisa merdeka itu perlu pertumpahan darah. Itu perlu pertumpahan darah yang banyak. Jangan hanya karena kita menjadi generasi Z, kita menjadi egois, kita menjadi penghancur negeri ini. Jangan ya teman-teman. Nah, dari ketiga narasumber kita ini sudah menyampaikan apa yang mau mereka buat untuk negeri ini. Teman-teman juga jangan lupa harus diingat apa yang mau dibuat untuk negeri ini. Ya, dan untuk yang terakhir teman-teman, untuk pertanyaan kepada narasumber kita semua, gimana nih sebagai mahasiswa, satu kata untuk negeri ini? Silahkan, dari Bang Elwin. Satu kata buat negeri kita ini, maju, sehat, taat peraturan. Itu udah 3 kata ya, sih. Begitu ya. Satu kata aja. Ulang jawab aja, Win. Ya, ulang Win. Satu kata aja. Itu udah 3 kata. Tanya ulang ya, oke. Nah, yang terakhir nih. Sebagai mahasiswa, satu kata untuk negeri ini. Dimulai dari Kak Elwin. Satu kata untuk negeri kita ini, kita tetap jaya. Ya, jaya selalu Indonesia ya. Dari Kak Marta nih, apa nih satu kata untuk negeri ini? Satu kata untuk negeriku Indonesia, bersatu. Mantap.
Ya, betul sekali, mantap. Kita harus bersatu ya untuk melawan segala sesuatu permasalahan yang ada. Iya, betul, Nah, betul, sekarang betul. dari Kak Arta nih, satu kata untuk negeri. Jadi satu kata buat negeri kita Indonesia, tetaplah maju. Oke, seperti yang dikatakan Kak Epifania tadi ya, kita sebagai generasi Gen Z harus membawa negeri ini semakin maju, bukan semakin mundur. Oke, demikian dari... Oke, kau aja. Oke, nah itulah yang disampaikan ketiga narasumber kita bahwa satu kata untuk negeri ini dari Bang Elwin Jaya, dari Kak Marta Bersatu, dan dari Kak Arta. Apa tadi Kak Arta? Tetap maju. Ya, maju. Jadi ketiga kata ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Jaya, bersatu, dan maju. Dan memang itu adalah kata-kata yang perlu kita pegang untuk memajukan negeri ini. Nah, aku mau nanya nih sama hostnya, sama Flori. Kalau dari Flori sendiri nih, satu kata untuk Indonesia apa, Flo? Satu kata untuk negeri ini adalah cerdas. Oke, betul-betul. Kalau generasi Z ini harus cerdas ya. Jadi kalau misalnya generasinya aja banyak main-main, gimana bangsa ini gitu. Kalau dari aku sendiri nih, kalau ditanya satu kata untuk Indonesia, satu kata untuk Indonesia adalah berkembang. Jadi kenapa aku memilih kata berkembang itu? Karena menurut aku, kita kan sekarang masih negara berkembang nih. Jadi kita harus generasi Z ini, karena masih berkembang, kita harus memilih kata berkembang ini. Karena kita harus 10 tahun atau 15 tahun ke depan, kita harus menjadi negara yang udah maju. Jangan berkembang lagi gitu. Kita harus keluar dari zona ini. Nah, oke teman-teman. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang hebat pada malam hari ini, Kak Marta, Bang Elwin, dan Kak Arta, yang sudah kita tanya-tanya gitu-gitu ya, Flo ya. Kita udah tanya-tanya ya semua ya. Yang sudah Tentang wacana presiden 3 periode. Dan saya harap kepada para teman-teman di luar sana yang sedang panas-panasnya ikut demo untuk menyampaikan aspirasi unjuk rasa masyarakat, kami harap semoga teman-teman dalam menyampaikan unjuk rasanya sehat selalu, dan semua pendapat-pendapat yang disampaikan juga segera ditanggapi oleh para pemimpin negara ini. Nah, terima kasih ya Bang Elwin, Kak Marta, dan Kak Arta. Terima kasih sudah siap ditanya-tanyai. Oke, untuk semuanya terima kasih telah menonton, telah menyaksikan kita pada saat ini di podcast Mafe. Nah, tetap ikuti kita di acara-acara selanjutnya ya guys. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. See you. Halo guys. Oke. Bentar banyak yang salah ini kan. Iya, nanti kau banyak hati itu pasti. Edit. Iya. Nggak salah tadi yang bilang itu ya. Yang salah aku loh ini. Iya, kayak mana ini? Kau satu kata nggak sambung menyambung kau, Elin. Itu bisa dikat kan, Flo? Dikat aja lah. Bisa. Itu nanti bisa diedit lah. Kan kita Elwin kan pandai. Kalau masalah Elwin kan pandai ngedit ya kan? Enggak, Flor yang pandai. ada ya? Apa itu? Kayak mana itu yang aku bilang tadi? Nggak salahnya yang aku bilang itu. Betul nggak fokus aku tadi. enggak, nanti diedit itu, dipotong. Enggak loh, memang betul tadi itu. Iya, kau kira kata-kataku bisa diedit. Enggak. Nanti yang Kata-kata dikawaskan aja kan bisa dipotong itu. Oke guys, itu aja ya. Nanti apanya Flo aku kirim di YouTube lagi. Ya Allah, lama kali itu. Kayak mana? Di YouTube siapa? YouTube Mopi atau YouTube? Terus di mana aku kirim? Nggak bisa aku buat di apa itu loh, di file itu samamu, nggak bisa aku. Nggak bisa di Nggak bisa. Si Elwin mungkin bisa. Coba tanya Elwin. Sakit terus loh. Elwin mau. Aku coba lah, karena kapasitas penyimpanan HP-ku tidak muat. Kau bilang HP-mu HP mahal. iPhone Pro Max. Atau enggak gini aja, Pi.
kau upload aja dulu juga di YouTube. Biar sambil apa juga nanti Melalui email aja bisa, Pi. Nggak bisa. ya udah di YouTube aja lah, ya udah. Yang penting satu malam siap kan, baru terupload satu malam. Iya loh, iya. Itu tugas kita kemarin 1 malam itu loh. Aku nggak ada matiin handphoneku, nyalain aja situ. Besok aku Kenapa kayak gitu sama ambil videonya. Ya emang nggak gitu loh. apalagi kalau udah berjam-jam ya, mungkin udah 1 minggu nggak terupload dia. Iya.